Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divani Armandita, NPM 10603197171. Kali ini akan membahas tentang review artikel berjudul Pengetahuan Endomedicine Masyarakat Bali tentang Pare atau Memoria Karantina, sebuah kajian kepustakaan. Review artikel ini merupakan salah satu tugas mata kuliah dari Fitofarmaka dengan dosen pengajar Indra Topik, MSI APT. Yang pertama akan dijelaskan mengenai tumbuhan dari pare. Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Momordia carantina. Momordia carantina ini nama daerahnya yaitu Pare. Dapat dilihat bahwa pare ini bentuknya seperti pada gambar, dan Momordia carantina ini merupakan tumbuhan herba merambat yang dikenal masyarakat Indonesia dengan nama pare. Tumbuhan ini secara umum dimanfaatkan masyarakat Bali untuk membuat loloh. Loloh itu bisa disebut dengan minuman herbal tradisional Bali. Dalam penelitian ini diketahui bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Momordia carantina oleh masyarakat Bali serta aktivitas farmakologinya. Metode yang digunakan dalam pengujian kali ini yaitu dengan pengumpulan data menggunakan scientific database seperti Google Scholar, Science Direct, Portal Scopus, dan lain-lain. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan tentang latar belakang dari pengujian ini. Dalam pengujian ini disebutkan bahwa di Indonesia salah satu yang memiliki kekayaan pengetahuan tradisional tentang tanaman obat adalah masyarakat Bali, dan lebih dari 300 jenis tumbuhan digunakan untuk pengobatan. Salah satu di antaranya yaitu pare ini. Masyarakat Bali memanfaatkan daun dari pare untuk membuat loloh, minuman herbal untuk meringankan penyakit diabetes, meredakan panas dalam, dan mengobati limuh. Ekstrak daun dan batangnya digunakan untuk pengembangan obat modern pada kalangan komunitas ilmiah global. Pada penelitian aktivitas farmakologi ini menunjukkan bahwa berbagai bagian tumbuhan dari pare atau Momordia carantina ini memiliki efek anti-diabetes mellitus, pencegahan kanker, antibakteri, antifertilasi, dan aktivitas farmakologi lainnya. Bagian Momordica carantina yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan meliputi bagian tanaman, yaitu akar, batang, buah, bunga, biji, dan daun. Sedangkan di Bali hanya terbatas pada daun dan buahnya saja. Nah, karena berdasarkan pemanfaatannya ini, perlu dilakukan penelusuran Momordia carantina pada lontar Usda Bali untuk mengetahui pemanfaatannya dalam pengobatan tradisional. Sehingga review artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Momordia carantina oleh masyarakat Bali dan memberikan informasi terkait dengan aktivitas farmakologinya. Yang selanjutnya adalah hasil pengujian dari artikel tersebut. Dapat dilihat bahwa artikel ini memuat sebuah pemanfaatan dari Momordia carantina pada naskah lontar Usda. Dapat dilihat nama lontar Usdanya, kemudian ada cara pemanfaatannya, terus yang disebut dalam lontarnya, dan gejala medisnya. Momordia carantina ini merupakan bagian yang paling banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, yaitu daunnya, karena besarnya kelimpahan jika dibanding dengan bagian lainnya. Selain itu, daun juga merupakan bagian yang mudah diekstraksi untuk mendapatkan metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya. Selain itu, daun juga merupakan bagian yang mudah diekstraksi untuk mendapatkan metabolit yang terkandung di dalamnya. Loloh merupakan minuman herbal yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit limuh.
dengan kondisi tidak enak badan dan pingsan. Kemudian memordia karantina juga disebutkan dapat digunakan untuk mengobati bardah atau beteng. Bardah ini sendiri merupakan kondisi bengkak lokal pada bagian tubuh. Istilah ini hampir serupa dengan istilah bateng yang disebut dalam Usda Tiwang yang berarti bengkak pada kaki. Hal ini juga sesuai dengan penelitian modern yang membuktikan bahwa ekstrak memordia karantina ini memiliki aktivitas antiinflamasi. Kemudian, memordia karantina juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk penghilang rasa nyeri oleh masyarakat Bali. Jenis ini memiliki aktivitas analgesik yang telah diuji secara in vivo. Biji, buah, akar, dan daunnya dimanfaatkan untuk pengobatan gangguan pencernaan, menstimulasi proses menstruasi, penyembuhan luka, penurunan demam, dan hipertensi. Berbagai pemanfaatan memordia karantina sebagai obat tradisional telah mendorong berbagai penilaian aktivitas farmakologi. Kemudian akan dijelaskan tentang efek farmakologi dari tumbuhan memordia karantina ini. Yang pertama adalah antidiabetes mellitus. Pada tumbuhan memordia karantina dilaporkan memiliki aktivitas farmakologi, yaitu antidiabetes mellitus tipe 2. Memordia karantina ini menunjukkan selektivitas untuk penghambatan 11 beta-hidrokortisteroid dehidrogenase tipe 1 untuk pengobatan obesitas dan diabetes mellitus tipe 2. Mekanisme aksi dari ekstrak buahnya yaitu mampu menginaktivasi nuklear faktor B dan psopo C joint N-terminal kinase serta mengaktifasi insulin reseptor substrat 1, IRS1, dan AKT. Pada antidiabetes mellitus ini juga terdapat polisakarida yang terdapat pada buahnya yang dapat dimanfaatkan dengan cara difermentasi sehingga mampu meningkatkan aktivitas antidiabetes mellitus pada tikus yang diinduksi diet tinggi lemak dengan streptozoitosin dibanding dengan yang tidak difermentasikan, yaitu dengan memperbaiki kondisi hiperglikemia, hiperinsulin, hiperlipid, dan stres oksidatif. Kemudian dalam buah memordia karantina juga terdapat saponin. Saponin ini juga diketahui memiliki efek antidiabetes mellitus tipe 2, yaitu dengan meregulasi metabolisme lipid, stres oksidatif, dan jalur pensinyalan insulin pada ekspresi IRS1 dan AKT. Yang terakhir, pada buah memordia karantina ini terdapat ekstrak protein. Ekstrak protein juga memiliki efek antidiabetes mellitus tipe 2, yaitu dengan mekanisme kerja memicu penyerapan glukosa dengan upregulating glucose transporter 4 dan phosphorylated AMP aktif protein kinase atau AMPK pada jaringan adiposa dan otot skeletal. Selanjutnya adalah efek farmakologi yang lainnya, yaitu sebagai anti kanker. Pada buah memordia karantina ini terdapat terpenoid, yang dimana terpenoid ini memiliki antiheptama, yaitu anti kanker hepar pada sel hepa G2 dan hepa 3B. Dalam terpenoid ini terdapat kandungan kauacin J, di mana senyawa ini dapat meningkatkan BAX atau BCL2 dan BAD atau BCL-XL, serta menurunkan survivin sehingga menginduksi apostosis atau yang disebut dengan kematian sel pada sel kanker prostat, LNCAP, dan juga menghambat invasi dan migrasi sel kanker prostat atau PC3 dengan cara menekan jumlah matriks
metalioproteinase atau MMP, 2, MMP9, dan urokinase plasminogen aktivator atau UPA. Selain itu, pada tumbuhan ini juga terdapat protein MAP30 pada biji Momordia carantina yang diuji secara in vitro dan diketahui memiliki aktivitas dalam meregulasi jalur kapsale 8, caspase 9 pada apoptosis atau yang disebut dengan kematian sel HepG2 secara in vitro pada mencit yang sudah diinduksi sel kanker. HepG2 menunjukkan efektivitas antitumor. Selanjutnya adalah efek farmakologi antibakteri dan antivirus. Untuk antibakteri ini aktivitasnya terdapat pada buah, daun, dan bijinya. Ekstrak buah Momordia carantina yang dilapisi dengan nanopartikel perak memberikan efek antibakteri pada bakteri gram positif dan menurunkan pertumbuhan biofilm pada bakteri. Selain itu, minyak atsiri pada bijinya juga mengandung komponen utama transnerolidol sebanyak 61,6% yang sensitif untuk menghambat bakteri Staphylococcus aureus dengan nilai MIC kurang dari 500 mikrogram per mililiter. Selanjutnya adalah aktivitas antivirus. Aktivitas antivirus ini diketahui karena adanya kandungan alfa dan beta momorkarin, lectin, dan MAP30 pada Momordia carantina. Antivirus ini efektif terhadap Epstein, Hepar, Herpes, HIV, Coxsackie-virus B3, dan virus polio. Selain itu, terdapat juga protein yang berpotensi sebagai antivirus terhadap influenza H1N1 pada ekstrak buahnya. Selanjutnya, efek farmakologi lain yaitu ada antimalaria. Antimalaria ini terdapat pada daun Momordia carantina. Aktivitasnya disebut sebagai kategori sedang terhadap Plasmodium vincae petri. Selanjutnya adalah efek antifertilasi. Efek antifertilasi ini terdapat pada bagian bijinya yang dapat menurunkan produksi sperma secara dose dependen. Kemudian ada antiukler atau anti tukak lambung. Anti tukak lambung ini terdapat pada bagian buah dari Momordia carantina dengan cara menghambat etanol yang diinduksi lesi atau jaringan abnormal pada mukosa lambung. Selanjutnya adalah efek antelmintik atau sebagai obat cacing yang terdapat pada daun dari Momordia carantina. Aktivitas antelmintik ini dapat berguna untuk cacing Ascaridia gali dan Ascarissuum. Ascarissuum ini penyebab askariasis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari review artikel ini yaitu bahwa Momordia carantina digunakan sebagai obat tradisional pada beberapa kondisi yaitu limuh atau yang disebut dengan pingsan, bara atau beteng atau bengkak, nyeri, dan cacar. Hal ini sesuai dengan penelitian modern yang menyebutkan bahwa Momordia carantina memiliki aktivitas antiinflamasi, anti nyeri, dan digunakan sebagai obat cacar. Selain itu, pada Momordia carantina mengandung juga aktivitas lain yaitu antidiabetes mellitus, anti kanker, antibakteri, antifertilasi, antivirus, antiukler atau anti tukak lambung, antelmintik atau obat cacing, dan anti malaria. Berikut adalah sumber artikel yang saya peroleh.
Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.